Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Atika Aprilia, NIM 63020200003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ide bisnis saya, yaitu Komo, Kondok Mozzarella. Latar belakang ide bisnis Komo atau Kondok Mozzarella ini yaitu karena banyak masyarakat Indonesia menyukai makanan Korea, salah satunya adalah kondok mozzarella. Dalam kondok ini menggunakan keju mozzarella yang mempunyai tekstur lentur dan melted, sehingga ada kesan tersendiri ketika memakan keju mozzarella ini. Selain itu, rasa kejunya yang tidak terlalu asin membuat banyak digemari oleh semua kalangan. Banyaknya kalangan muda yang menyukai kondok mozzarella ini menciptakan peluang bisnis untuk dilakukan dengan cara pembuatan yang mudah, tidak memerlukan modal yang besar, dan tidak membutuhkan keahlian khusus, serta harganya yang terjangkau, menjadikan ini dapat dijadikan sebagai ide bisnis. Oleh karena itu, saya memilih ide bisnis kondok mozzarella ini dengan harapan bahwasanya bisnis ini terus akan berjalan dan berkembang. Dengan ketekunan dan kemauan dari diri sendiri, maka bisnis ini akan berjalan, berkembang, dan memberikan keuntungan bagi diri sendiri. Yang selanjutnya adalah analisis bisnis. Dalam analisis bisnis ada dua analisis. Yang pertama yaitu primary research. Dalam riset ini mengarahkan untuk mengambil beberapa data sumber asli secara langsung dengan cara yaitu peneliti sebagai tangan pertama, dan data ini diperoleh dengan cara kuesioner, wawancara langsung, atau survei kepada pemilik usaha atau pelaku. Yang kedua ada secondary research. Pada penelitian ini sumber yang digunakan adalah data dari pihak eksternal, bukan sumber asli. Dengan kata lain, peneliti bukan tangan pertama sehingga tidak memiliki kendali atas keakuratan data. Dalam studi kelayakan bisnis Islam terdapat 4 komponen utama. Yang pertama yaitu analisa kelayakan produk. Kelayakan produk merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam sebuah proyek bisnis. Salah satu tujuan dari analisis kelayakan produk adalah untuk mengetahui bahwa masyarakat membutuhkan atau tidak membutuhkan produk tersebut dan menjelaskan kebutuhan dari masyarakat. Bisnis kondok mozzarella ini memiliki potensi yang besar dikarenakan sudah terkenal di kalangan remaja, anak-anak, dewasa, dan digemari banyak orang, sehingga membuat bisnis ini layak untuk dijadikan sebuah peluang usaha yang menjanjikan dengan harga yang terjangkau. Maka, makanan ini akan laku keras di pasaran dan pelanggan pun akan tertarik karena makanan ini tergolong makanan ringan yang enak dan mempunyai sensasi tersendiri saat memakan makanan tersebut. Yang kedua yaitu analisa industri dan target pasar. Untuk analisa kelayakan industri, kita harus benar-benar jeli dan cermat dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak, di samping aktivitas operasionalnya yang berkesinambungan. Studi kelayakan bisnis industri membantu pengusaha dalam mengambil keputusan yang tepat. Dan bagi pemula, studi kelayakan industri sangat penting dilakukan untuk menghindari kerugian. Sasaran atau target pasar dalam bisnis ini mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Para sasaran target ini sudah mulai mengenal makanan ini, sehingga dengan membangun bisnis ini dapat membantu keinginan dari target pasar akan permintaan terhadap makanan ini. Dan dari segi psikografi, kondok mozzarella ini memiliki kesan tersendiri saat dimakan. Dengan keju mozzarella yang bersifat lentur, menjadikan perasaan konsumen bahagia karena dengan memakan keju dengan cara menarik-narik keju tersebut. Yang ketiga yaitu analisa kelayakan manajemen. Analisa kelayakan manajemen dilakukan untuk menentukan apakah bisnis yang diusulkan memiliki keahlian manajemen yang memadai, kompetensi dalam berorganisasi, dan sumber daya yang dapat sukses melancarkan bisnisnya. Dalam aspek ini,
Kita juga harus memperhatikan sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah karyawan yang membantu bisnis yang sedang dijalankan. Apabila bisnis ini sudah berkembang, tentunya akan menggunakan karyawan yang mana dalam memilih karyawan tersebut harus memiliki jiwa ketekunan, mau bekerja keras, dan cakap dalam membantu bisnis yang sedang dijalankan. Yang keempat, analisa kelayakan finansial. Bagi pelaku usaha, penting untuk memperhitungkan modal awal yang akan kita gunakan untuk memulai kegiatan bisnis atau usaha yang akan kita jalankan. Karena modal adalah salah satu aspek penting dalam memulai bisnis atau usaha yang akan kita jalankan. Untuk modal awal dari bisnis ini, yang pertama kas atau modal itu sebesar Rp2.500.000, untuk peralatan dan perlengkapan sebesar Rp415.000, biaya transportasi Rp100.000, biaya listrik Rp100.000, biaya bahan baku Rp312.000. Adapun peralatan dan perlengkapannya itu ada kompor gas sebesar Rp250.000, tabung gas besar Rp100.000, wajan penggorengan Rp50.000, capitan Rp5.000, saringan minyak Rp5.000, dan piring Rp5.000, sehingga totalnya Rp415.000. Dan untuk bahan baku itu ada keju mozzarella, baking powder, tepung terigu, tepung panir, gula pasir, garam, telur susu cair, mayones, saus barbeque, keju, coklat, tiramisu, green tea, minyak goreng, dan tusuk sate, serta kemasan. Jumlah totalnya Rp312.000. Sedangkan untuk perkiraan laba ruginya, kita ambil pendapatan dalam jangka waktu 1 bulan, yakni di bulan Mei tahun 2022, dengan harga jual kondok mozzarella ini sebesar Rp10.000, dan jumlah pemesanan dalam 1 bulan kurang lebih 500 pieces dikali 10.000, maka jumlah minimal pendapatannya Rp5.000.000. Selain itu, jumlah biaya-biayanya tadi ada Rp927.000, maka laba bersihnya 5 juta dikurangi Rp927, yaitu Rp4.073.000. Jadi laba bersih yang didapatkan dari bisnis kondok mozzarella ini dalam jangka waktu 1 bulan kurang lebih sekitar Rp4.073.000. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.